السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات, وبالخصوص para habaib, para masyayikh, para a'immatul khususiyah, nakhussu bidzikri sayyiduna al-habib Hamid Maula Dawilah wa sayyiduna al-habib Abdurrahman bin Abdullah al-Habshi wa sayyiduna al-habib Ahmad al-Haddad wa sayyiduna al-habib Salim bin Alwi bin Jindan al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami, al-Mukarram Kiai Haji Nawawi, al-Mukarram Kiai Haji Ali Syairazi, al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zainul Arif, juga seluruh habaib, seluruh masyayikh, seluruh a'immatul khususiyah yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Yang juga sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu an. Juga yang sangat kami muliakan putra dan putri serta seluruh keluarga daripada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Muhammad Ain Al-Yaqin Al-Ishaqi, Kiai Haji Agus Qusay Qarrafi Al-Ishaqi matta'anallahu bituli hayatihima. Yang juga sangat kami muliakan Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hafiz, juga Ibu Nyai serta seluruh putra dan putri beliau. Semoga beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah, sehingga terus bisa istiqamah dalam membimbing para santri. Amin amin Allahumma amin. Serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hasanul Mu'min, para pengajar, para santri, para alumni, serta seluruh panitia yang telah mengkhidmahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk bisa berkhidmah mewujudkan acara pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan seindah-indah balasan. Amin. Yang juga sangat kami muliakan para pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, serta seluruh jajaran kepengurusan al-khidmah dan tariqah, baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Juga hadirin hadirat seluruh jamaah al-khidmah. Juga tidak lupa teman-teman Uksafi Kopler Community, yang semoga senantiasa dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua.
khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa sama-sama hadir di majlis yang mulia ini. Juga kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih mengamanahkan kepada kita umur. Allah masih menganugerahkan kepada kita panjang umur, sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan cahaya, di mana di dalamnya dilahirkan manusia yang juga merupakan sumber daripada cahaya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kumpulnya kita di sini atas dasar bergembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya kula panjenengan di sini atas dasar mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul kita di sini atas dasar kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita tidak mungkin rindu kepada Nabi kecuali setelah Nabi terlebih dahulu rindu kepada kita. Kita tidak mungkin cinta kepada Nabi kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu cinta kepada kita semua dan seluruh umatnya. Dalam salah satu kesempatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam cukup lama. Beliau kemudian menangis, menitikkan air mata. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ma yubkika ya Rasulullah?" Ya Rasul, ada gerangan apakah yang membuat engkau sedih ya Rasul? Ada gerangan apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Apa kata Rasul? "Wadidtu anni laqitu ikhwani wa fi riwayatin ukhra ashtaqtu ahbabi." Wahai para sahabat, sungguh aku menangis karena saat ini aku rindu untuk bertemu dengan para pecintaku, kata Nabi Muhammad. Aku rindu untuk bertemu para saudaraku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kemudian bertanya, "Awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah?" Ya Rasul, bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Apa kata Nabi? "Antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni." Kalian semua adalah sahabatku, tetapi yang aku maksud saudara-saudaraku dan pecinta-pecintaku di sini adalah mereka semua yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku, kata Nabi Muhammad. Hadirin, inilah majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah majlisnya Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah majlisnya guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua apa yang kita kerjakan pada hari ini, apa yang kita baca, kebaikan yang kita lakukan, segala hal yang kita khidmahkan demi terwujudnya acara ini, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan semua orang yang kita cintai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang datang membawa hajat, semoga hajat kita diijabah oleh Allah. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, kumpulnya kita di sini atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad, atas dasar cinta kepada Sultanul Auliya, atas dasar cinta kepada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Kita berdoa kepada Allah semoga kelak pada hari kiamat kula panjenengan sedaya dikumpulkan bersama beliau, bersama rombongan beliau. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang mahabbah, berbicara tentang cinta, seseorang tidak akan mempunyai cinta yang sempurna. Seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan di dalam bermahabbah, terutama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kecuali setelah melakukan 3 hal, yang mana 3 hal ini dikatakan sebagai pilar mahabbah. Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi dalam kitab Risalah beliau mengatakan bahwa pilar mahabbah yang pertama adalah pilar rasa. Beliau mengatakan haqiqatul mahabbah mailuka ilaihi bikulliyatik wa itharuka lahu ala nafsika wa ruhika wa malik. Pilar mahabbah yang pertama, hakikat mahabbah yang pertama adalah kula panjenengan berusaha untuk mencurahkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Al-Imam Al-Qushairi, thumma muwafaqatuka lahu sirran wa jahran. Seseorang tidak akan bisa mempunyai mahabbah kepada Nabi, tidak akan bisa mempunyai mahabbah yang sempurna kecuali rasa itu dibuktikan dengan perbuatan. Kalau orang mengaku cinta kepada Nabi, dia akan berusaha untuk sama dengan Nabi. Ia berusaha untuk sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Ketika Nabi melarang sesuatu, dia tidak melakukannya. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu, dia berusaha semampunya untuk mengamalkannya. Dan pilar yang ketiga kata Al-Imam Al-Qushairi, beliau mengatakan thumma ilmuka bitaqsirika fi hubbik, kemudian engkau tahu, engkau sadar bahwa engkau selamanya tidak akan mempersembahkan mahabbah yang sempurna kepada Nabi Muhammad karena engkau adalah manusia yang terbatas. Karena cinta yang sempurna kepada Nabi Muhammad hanya bisa diberikan oleh Allah, zat yang maha sempurna. Hadirin hadirat rahimakumullah, 3 hal inilah yang kemudian disadari oleh para aulia. 3 hal inilah yang kemudian berusaha dipraktekkan oleh generasi terbaik daripada umat ini, yakni generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam kitab beliau Syiaru A'lamin Nubala, beliau menyebutkan salah satu kisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Hadirin, Thauban ini adalah mantan budak. Dia tidak punya harta. Dia juga orang yang tidak berpendidikan. Dia adalah orang yang tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Tetapi dia mempunyai satu mutiara yang paling berharga di dunia ini, yakni cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Thauban radhiyallahu an setiap hari selalu berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Sebelum dia kerja, sebelum dia keluar rumah, yang terlebih dahulu dia lakukan adalah berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pada suatu hari ketika sahabat Thauban ini bekerja di pasar, hadirin hadirat rahimakumullah. Di tengah-tengah bekerja, Thauban ini kemudian terdiam, dia kemudian menangis, wajahnya kemudian pucat. Tidak berlalu lama Thauban ini kemudian berlari menuju rumahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Sebabnya rindu kepada Nabi Muhammad. Dia duduk di depan rumahnya Nabi, tidak mengetuk pintu rumahnya Nabi. Yang dia lakukan hanya berdiri di depan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudian beliau keluar dari rumah. Melihat di depan rumah ada Thauban, Nabi kemudian bertanya, "Wahai Thauban, apakah engkau sudah dari tadi berada di sini?" "Iya ya Rasul, aku sudah dari tadi ada di sini." "Ada perlu apa engkau denganku wahai Thauban?" "Tidak ya Rasulullah, saya tidak punya perlu apa-apa denganmu ya Rasul." "Lalu kenapa engkau ke sini wahai Thauban?" Thauban terdiam. Lisannya ingin mengatakan rindu tapi dia malu. Hatinya ingin mengatakan aku cinta kepada Nabi, tetapi ketika seseorang sudah berada di hadapan orang yang dicintainya, maka mulut pun tidak bisa berkata-kata. Lalu Nabi kembali bertanya, "Wahai Thauban, apakah engkau sakit? Kok aku lihat wajahmu pucat?"
Tidak ya Rasulullah, aku sehat, aku baik-baik saja. Lalu wahai Thauban, sebab kenapakah gerangan engkau datang ke sini? Thauban kemudian menangis, hadirin hadirat rahimakumullah. Di hadapan Nabi, dia kemudian berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakanku, tidak ada sesuatu yang lebih menjadikan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena aku dipertemukan dengan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, setiap hari aku menahan rindu kepadamu. Ketika aku sudah muncul kerinduan dalam pikiranku kepadamu, aku tidak bisa makan, bahkan aku tidak bisa tidur ya Rasulullah." Ya Rasul, tetapi yang kemudian membuat aku pucat seperti ini, karena tadi ketika aku bekerja tiba-tiba aku teringat akan sesuatu ya Rasulullah. Aku teringat ya Rasulullah bahwa semua manusia itu akan wafat. Engkau demikian juga aku, ketika tiba saatnya kita akan sama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, yang aku pikirkan adalah bahwa panjenengan ini seorang nabi, seorang rasul, sedangkan aku ini orang biasa. Panjenengan adalah seorang nabi, seorang rasul, ketika engkau wafat pasti engkau akan dimasukkan surga oleh Allah, bahkan engkau adalah pemegang kunci pintu surga. Ya Rasul, tetapi aku ini kan bukan siapa-siapa. Saya ini kan bukan nabi, bukan rasul. Saya adalah orang biasa, tidak punya apa-apa. Ibadah saya juga sedikit ya Rasulullah. Ya Rasulullah, suatu saat ketika engkau wafat, engkau pasti akan masuk surga, sedangkan aku belum tentu akan masuk surga ya Rasulullah. Boleh jadi Allah akan memasukkanku ke neraka. Atau ya Rasulullah, seandainya engkau masuk surga, aku pun masuk surga, maka atas dasar ketinggian derajatmu di hadapan Allah, atas dasar ketinggian derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan dimasukkan oleh Allah ke surga yang paling tinggi, yang paling indah. Tetapi aku, seandainya pun aku masuk surga, mungkin aku akan berada di surga yang paling bawah ya Rasul. Maka jika demikian ya Rasulullah, seandainya aku masuk surga tetapi aku tidak bisa bertemu dan berjumpa denganmu ya Rasul, maka apalah artinya surga bagiku? Hadirin, mendapatkan pertanyaan daripada sahabat Thauban tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian terdiam. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada beliau melalui malaikat Jibril. Turun firman Allah surah An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, "Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dalam ayat ini seolah Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, siapapun yang cinta kepadamu, siapapun yang berusaha untuk mengamalkan sunnahmu, siapapun yang mengikutimu atas dasar cinta kepadamu, maka tidak perlu khawatir, nanti di surga mereka akan dikumpulkan bersamamu, bersama para nabi, bersama orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, inilah mahabbah Thauban radhiyallahu anhu. Apakah kula panjenengan bisa bermahabbah kepada Nabi seperti Thauban? Tentu belum bisa. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, majlis al-khidmah ini adalah majlis yang tujuan utamanya Hadratul Syekh Ahmad As-Sarari mentaksis majlis ini adalah agar kita semua belajar bermahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Syekh Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi berkali-kali menyatakan menginginkan bahwa al-khidmah ini beliau impikan akan menjadi oase dunia, maka oase itu tidak akan bisa kita masuki kecuali setelah kita masuk melalui pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan oleh guru kita Hadratul Syekh adalah agar kula panjenengan semua mempunyai sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
agar kita mempunyai sambungan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya mahabbah itu kita termotivasi untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita datang di sini atas dasar cinta kepada Nabi. Kita datang di sini atas dasar memendam kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasa kita, perasaan kita itu kita ekspresikan dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Berkali-kali, ratusan kali atau mungkin ribuan kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, salawat inilah yang kata Nabi Muhammad akan menjadi pintu kunci ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat inilah yang akan menjadi pintu dibahagiakanlah hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat inilah yang akan menjadi kunci diangkat derajatnya kita, keluarga kita dan keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melalui hadis qudsi berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, man shalla 'alaika min ummatik kataballahu lahu biha 10 hasanat wa rafa'a wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa radda 'alaihi mithlah." Wahai Nabi, barang siapa yang berselawat kepadamu 1 kali, Allah akan memberikan kepadanya 10 kali kebaikan, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Barang siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan hapuskan 10 kesalahannya, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Barang siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan angkat derajatnya 10 kali lipat, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalau orang ingin mendapat ampunan Allah, kuncinya salawat. Kalau orang ingin hidupnya dibahagiakan oleh Allah, kuncinya salawat. Kalau orang ingin hidupnya ditata oleh Allah, kuncinya salawat. Salawat inilah yang kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi kunci yang memudahkan kula panjenengan kelak pada hari kiamat kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hidup di dunia ini sementara, akan tiba saatnya nanti ajal datang kepada kita. Kemudian setelah kita ada di alam kubur, kita akan dibangkitkan oleh Allah di hari akhir, hari kiamat. Tidak ada hari yang lebih mengerikan daripada hari kiamat. Maka alangkah celakanya orang yang memasuki hari kiamat tetapi dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan, "Thalathatun tahta dhilli 'arsyir rahmani 'azza wa jalla yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 3 golongan, 3 orang yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan yang kelak pada hari kiamat ia akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapakah 3 golongan itu?" Nabi menjawab, yang pertama, man farraja an makrubin min ummati, orang yang terbiasa untuk menghilangkan penderitaan orang lain. Yang kedua kata Nabi, wa man ahya sunnati, orang yang senantiasa mengamalkan sunnahku. Dan yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aktsaras salata alai, orang yang banyak berselawat kepadaku. Kita berdoa kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkah daripada majlis maulid ini, berkah daripada majlis zikir ini, semoga dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua dan seluruh pendahulu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada zikir kita di majlis ini, berkah daripada manaqib kita, berkah daripada salawat kita, semoga hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Keturunan-keturunan kita dijadikan oleh Allah sebagai keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Allah anugerahkan kepada kita semua kemudahan, bimbingan untuk senantiasa istiqamah hadir di majlis zikir al-khidmah, baik di tempat ini maupun di tempat manapun. Berkah daripada majlis ini juga kita berdoa kepada Allah. Secara khusus kita doakan pengasuh daripada pondok ini, Pondok
Kiai Haji Muhammad Hafidh dan seluruh keluarga, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Para santri diberikan kemudahan di dalam belajar ilmu agama, sehingga kelak akan menjadi generasi yang meneruskan di dalam mendakwakan, menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Atas banyak kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan saya secara pribadi. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.